Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru julu doang tok suara muri darat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak masih nganjeng yat barang-barang doa. Sak masih nganjeng yat barang-barang doa namanya. Mendek mantokol yat doa namanya. Adin gamak sehat. Adin gamak sugih. Adin gamak sehat akal, adin tebing kesehatan mikir. Adin sak bau melingih barasa lain. Wah kedung basak daka rica kebasak sekali-kali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita takzimi, yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama, tamu mulia kita, Profesor Tuan Guru Haji Abdus Somad LC PhD, atau yang biasa kita dengar dengan nama Al-Ustadz Abdus Somad. Kita sama-sama doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kemudahan, dilancarkan urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan langkahnya, agar selalu tetap datang setahun 5 kali ke Lombok. Amin. Alhamdulillah. Puyung bukan hanya diguyur hujan air, tapi saat ini
puyung juga diguyur hujan rahmat. Berkumpul di tengah-tengah kita para habaib, berkumpul di tengah-tengah kita para tuan guru, berkumpul di tengah-tengah kita para asatid, berkumpul di tengah-tengah kita para muhibbin, para pecinta, berkumpul di tengah-tengah kita para orang-orang saleh. Maka jelas rahmat Allah di tempat ini sedang membanjiri kita semua. Terlebih lagi acara ini tadi sudah kita mulai dengan pembacaan Maulid Nabi. Terakhir tadi kita sudah mahallul qiyam. Maka seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zin rabbahu li huduri hablati maulidih. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit mengatakan, setiap acara seperti semangkinan niki yang di dalamnya diniatkan untuk perayaan Maulid Nabi, dibacakan kitab Maulid Nabi, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu izin pada Allah untuk menghadiri setiap acara perayaan hari kelahirannya seperti semangkinan niki. Maka insya Allah di tengah-tengah kita juga ada baginda Nabi Muhammad. Beliau tidak datang sendiri, tapi beliau dengan rombongannya. Maka tambah banjir berkah rahmat kita pada malam hari ini. Maka kita tidak akan panjang lebar, karena jamaah sudah menunggu dari sore, jamaah sudah menunggu dari maghrib, bahkan ada yang sampai sudah kembah jengkuh nih sih. Betul. Ibu kembah apaan? Kembah ibu Naen. Bapak apaan? Kembah niki jengkuh. Insya Allah kembah niki akan terobati dengan tausiah dari beliau yang sama-sama kita nantikan. Siap? Siap? Makin dulu matur tampiasih atas kehadiran seluruh para habaib. Nakhusu bizikir Sayyidi Al-Habib Sadiq bin Muhsin Al-Haddar dan segenap para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takzim kami kepada beliau-beliau yang mulia. Para tuan guru, wabil khusus guru-guru kita yang membimbing kita di desa Puyung ini, Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Syakur, Dr. Al-Pura Tuan Guru Haji Dr. Abdul Syakur. Hadir juga di tengah-tengah kita Tuan Guru Haji Hilaluddin. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Ustaz Muhammad Kurdubi. Ada Tuan Guru Jihadul Muluk, Tuan Guru Multazam Ketua Al-Wafa bi Ahdillah Lombok. Ada Tuan Guru Haji Jihadul Muluk, Ketua Maktabah Tarim, dan banyak sekali yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada beliau-beliau. Hadir pula di tengah-tengah kita yang sama-sama kita banggakan Bapak Kepala Desa Puyung. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Hadir pula Bapak dari kepolisian, Bapak Heri Surya. Terima kasih, beliau selalu mendukung dakwah kami di Kabupaten Lombok Tengah niki. Jadi setiap ada acara tabligh akbar di Lombok Tengah niki, beliaulah yang menolong kami. Beliau yang mensupport kami. Dari Polres Lombok Tengah terutama luar biasa supportnya kepada majelis taklim, supportnya kepada tabligh akbar luar biasa. Alhamdulillah. Maka tidak akan panjang lebar, mari kita sama-sama tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kita dengarkan tausiah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Syekh Al-Ustadz Abdul Somad. Fa'alaihi falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semua yang datang pada malam hari ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.
Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Ketika selesai dari majelis zikir, maka malaikat berkata, "Qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, dalam keadaan diampuni Allah, dosa-dosa kamu lepas semuanya." Tapi yang lepas itu dosa, hutang tetap. Jangan nanti pulang dari sini pas ditagih besok pagi bayar hutang. Kata Ustaz Somad tadi malam sudah lepas semua. Saya nggak ada ngomong begitu. Mudah-mudahan yang masih ada hutang ditolong supaya lepas dari hutang-hutang. Masya Allah, banyak juga yang hutang. Yang hadir pada malam hari ini pulang dalam keadaan tercatat sebagai mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tadi kabarnya ada yang datang dari sejak asar, sekarang sudah jam 9 lewat 40, jam 10 kurang 20, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 5 jam di sini bernilai jihad fisabilillah. Selesai acara tausiah, doa, langsung pulang, jangan lagi duduk sampai ngopi, pulang jam 1, jam 2. Nanti yang laki-laki pulang jam 2, buka pintu ditanya sama istrinya, dari mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat. Karena setelah ini kita pulang, aslinya ngomong-ngomong setelah isya makruh, tapi karena ngomong kita malam ini ngomong ayat Quran, ngomong hadis Nabi, ngomong tentang cerita yang baik-baik, insya Allah bernilai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini sudah banyak yang menyalakan kamera, tolong yang ada flashnya bisa dinyalakan, yang nggak ada flash jangan dipaksakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasanya saya belum pernah latihan dengan grup hadroh kita malam ini. Betul? Tapi begitu saya lantunkan sholawat, langsung hadrohnya nyusul. Memang kalau sudah soulmate sejiwa itu ya. Mudah-mudahan bersama kita pada malam hari majelis yang baik ini, bersama kita bersama nanti dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Tuan-tuan guru, para habaib, para asatiz, mudah-mudahan para habaib, para asatiz, tuan guru panjang umur, sehat badan. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa cuci kaki. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini didampingi 2 zaki. Yang sebelah kanan Ustadz Zaki, yang sebelah kiri Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan langkah rezeki pertemuan semua ketetapan Allah, bertemu bersama orang baik, selalu istiqomah dalam kebaikan, dan kita semua matinya juga husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ustaz Abdul Somad
Ini di mana-mana menjelang pilkada ini 19 hari lagi panas situasi. Tolong Ustadz cerita tentang suasana yang menyejukkan. Alhamdulillah, para habaib, para tuan guru berdoa supaya sejuk, turun hujan lebat. Betul-betul sejuk. Sampai karpetnya pun sejuk karena basah. Ustaz Abdul Somad, kita duduk dulu di pondok. Tadi saya mampir dulu ke pondok. Kenapa kita mampir dulu? Karena lapangan masih basah. Alhamdulillah, saya sampai kemari. Saya sangka tadi semua jamaah berdiri, rupanya duduk. Gimana ceritanya ini bisa langsung dikuras lapangannya? Mudah-mudahan yang bersusah payah hingga kita bisa bertemu berkumpul malam ini diberikan Allah balasan sebaik-baik balasan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Fa in lam tajidu, kalau kamu tidak bisa membalas, fad'u lahu, doakanlah. Jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Amin ya rabbal. Kita tinggal di negara kerajaan atau demokrasi? Demokrasi. Dalam dunia demokrasi itu pengangkatannya melalui turun-temurun dari ayah ke anak ke cucu, atau dipilih melalui pilihan pileg dan pilkada? Pilkada. Kalau demokrasi berbeda pilihan itu haram atau biasa-biasa saja? Pilkada ini biasa aja guys. Beda pilihan itu bukan dosa. Lalu yang diperebutkan itu apa? Yang diperdebatkan itu apa? Yang diperdebatkan adalah ide-ide untuk memajukan Lombok Tengah, memajukan Nusa Tenggara Barat, memajukan Republik Indonesia. Makanya kata filosof, manusia itu terbagi 3 level. Level yang paling tinggi bicaranya adalah ide-ide. Bagaimana ide membuka lapangan kerja supaya yang belum menikah segera diterima. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu jodoh. Banyak sekali yang belum menikah. Bagaimana ide supaya ada sekolah gratis, supaya anak yatim, fakir, miskin, duafa bisa sekolah dengan tenang. Setuju? Bagaimana ide supaya dibukakan usaha UMKM, kuliner, pelatihan untuk janda-janda, supaya dia bisa bekerja, yang tua-tua diberikan insentif supaya dia tidak susah, diberikan modal usaha untuk bisnis. Ini orang paling tinggi bicaranya tentang ide. Tapi orang yang menengah, dia selalu bicara kejadian, peristiwa. Gimana kejadian di sana? Angin puting beliung. Gimana kejadian di sana? Tabrakan beruntun. Tapi yang paling menyedihkan, manusia level paling bawah. Dia tidak bicara peristiwa, dia tidak bicara ide. Yang dia bicarakan apa? Bicara aib orang lain. Kalau kita bertiga, ada 2 orang bicara aib orang lain, ingatlah, ketika kita tidak ada, maka mereka berdua akan membicarakan kita. Betul? Maka hari ini medsos, TikTok, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, semua bicara caci maki, sumpah serapah, keluarga pecah, alumni terbagi-bagi, paguyuban suku kelahi. Buka medsos, naik semuanya. Apa yang naik? Kolesterol naik, darah tinggi naik, asam lambung naik. Yang turun satu, asam urat, turun ke kaki. Maka kita perlu dingin. Ustaz Somad, gimana supaya menjelang pilkada ini suasana dingin? Banyak minum es batu. Ustaz Somad, bagaimana suasana supaya dingin? Sebenarnya dingin dan panas itu bukan cuaca, tapi ada di hati. Orang kalau bawaannya panas, ini sekarang luar biasa manusia ini. Katanya dunia ini panas sekarang Pak Ustadz. Satu, panas karena global warming, pemanasan global. Sampai puncak gunung Fuji sekarang sudah nggak ada esnya lagi, mencair. Permukaan laut naik karena rumah kaca, karena banyaknya AC. Sampai-sampai kutub mencair. Ditambah lagi panasnya persaingan pilkada. Betul? Maka dalam hal ini
mari tinggalkan hoax, jangan termakan isu, karena kita makan. Masya Allah. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma. Kalau sudah ada domba dan nasi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Tapi bicaralah ide. Apakah kalau saya berbeda dengan Ustadz Zaki lalu kami kelahi? Tidak. Berbeda agama aja nggak kelahi. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Biasa aja besti. Nah, bisa jaga pilkada damai, bisa jaga pemilu damai, bisa jaga Nusa Tenggara Barat damai, bisa jaga Indonesia dalam keadaan damai. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, yang takut padamu ya Allah, amin. La tusallit alaina bidzunubina, jangan karena dosa kami lalu kau angkat manusia. La yakhafuka wa la yarhamuna, tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan terpilih orang yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua, insya Allah. Lalu syarat bagaimana? Tidak ada syarat yang lebih hebat kecuali syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang seorang laki-laki meminang anak gadismu, meminang anakmu, meminang cucumu, meminang ponakanmu, meminang adikmu, yang pertama dilihat adalah din, agama. Ketika kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, maka yang pertama dilihat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Kenapa mesti agama Pak Ustaz? Apa pentingnya agama? Sedang Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Betul? Maka pilihlah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kalau mau cari calon suami, cari yang takut pada Allah. Ustaz Somad, ya. Saya mau cari mantu Pak Ustaz, anak saya ada dokter di rumah. Loh, saya sudah nikah, Bu. Bukan Ustaz. Maksud saya Ustaz kami angkat jadi tim seleksi fit and proper test. Oh, gitu. Ya. Gimana caranya supaya mantu saya ini saya terpilih orang yang sholat Pak Ustaz? Nanti hari Jumat telepon dia jam 12, ajak makan siang. Terus kalau dia bilang oke datang, jangan terima. Kenapa gitu Ustaz? Berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi soal ini jangan dipakai lagi karena sudah bocor. Nanti kalau ibu mau cari mantu, kita akan buatkan soalnya, kita bicara. Bisa 4 mata Pak Ustaz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Kami yang laki-laki ini kalau cari jodoh, ini kelihatannya ada jalur tengah supaya pisah laki-laki dan perempuan. Ini dari jalur tengah ke sini perempuan semua. Ini ada beberapa perempuan yang terjebak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, jangan tersinggung, jangan marah. Enggak apa-apa. Nah, jadi memang Nusa Tenggara Barat negeri yang islami, majelis kita majelis maulid Nabi, majelis selawat dan majelis zikir, berharap turunnya rahmat dan ridha Allah. Malaikat tidak mau turun kalau ada ikhtilat campur aduk, tapi sedikit-dikit karena enggak apa-apa, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan gara-gara ini dibully, enggak. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Perempuan ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Laki-laki ketika akan menikah, apa yang dilihat dari perempuan itu? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Yang pertama, limaliha, karena dia kaya. Kamu kan ganteng, iya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Dia yang paling banyak cincinnya 5 Pak Ustaz. Kelihatannya masa depan saya terjamin. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Kenapa kamu mau nikah dengan dia? Dia bangsawan Pak Ustaz. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, karena rupanya rupawan. Kamu kenapa mau nikah dengan dia?
Dia Masya Allah Pak Ustadz, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. Tapi sekarang kelihatannya itu 20 tahun yang lalu Pak Ustadz. Fazfar bidzatid din. Kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikah karena wajahnya, wajah akan berubah. Semua berubah. Yang nggak berubah itu hubungan aku dengan kamu. So sweet. Nah, fazfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka kau akan selamat. Kalau suami dengan istri dan anak di rumah, masyarakat kecil yang dipandang adalah agama, apalagi kabupaten, apalagi provinsi, maka lihatlah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kan nggak bisa nilai orang Pak Ustadz. Iman itu kan letaknya di hati Pak Ustadz. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita menilai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, adapun hati adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, mungkin ini alumni pondok, mungkin ini dekat dengan para habaib, mungkin ini adalah para ustadz, mungkin adalah orang baik, berdasarkan indikasi-indikasi yang ada. Tapi kembali lagi kepada kita masing-masing. Setelah kita lihat, inna sam'a, dengar baik-baik, wal basar, lihat baik-baik, dengar baik-baik informasi, lihat baik-baik, karena kadang pandangan mata menipu. Betul? Loh, betul katanya. Memang betul kata Pak Ustadz, pandangan mata menipu. Kami kemarin dapat undangan hadiri tablik akbar di desa Puyung, ada tulisannya Puyung. Kami lihat balehonya Ustadz Abdul Somad itu, di balehonya putih, pas ketemu hitam. Masya Allah, gambar saya. Siapa yang ngedit ini? Nah, ternyata Ustadz Somad lain yang di baleho dengan yang nyata. Kadang kita kalau ketemu sama orang itu di baleho kelihatannya dia tegas. Begitu kita ketemu, inna sam'a, dengar baik-baik informasi tentang orang, wal basar, lihat baik-baik. Tapi ada yang paling tajam, basirah, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Saya pendengaran saya nggak tajam Pak Ustadz, mata saya juga nggak tajam, basirah. Kalau tuan bawa peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, tanda waktu sudah mau habis. Saya kalau tausiah itu agak berhenti di tengah jalan, itu saya agak grogi. Kenapa? Karena biasanya kameramen ngerekam mati, itu dia bilang, Ustadz bisa ulang dari awal lagi nggak? Nah, sampai mana tadi ya? Bahwa kalau telinga kita kurang tajam, mata kita kurang tajam, basirah kita kurang tajam, kita punya habaib, kita punya ustadz, kita punya ulama. Fas'alu ahla dzikri, tanya yang tahu. Tapi kalau habaib kita juga beda pendapat, ustadz kita juga pendapat, jangan kita bentur-benturkan, jangan kita laga. Kalau kita yakin, ya udah, nanti sampai di TPS baru dicoblos. Ini mau ke TPS, bisa jaga persatuan, bisa jaga kedamaian, bisa jaga pilkada damai. Tugas Bapak polisi kita sudah terlalu berat, betul. Jumlah polisi di Indonesia nggak seimbang dengan banyaknya jumlah kriminal. Jumlah penjahat di Indonesia nggak seimbang dengan jumlah penjara. Maka jangan buat jahat karena penjara sudah penuh, nggak ada seat lagi di dalam. Mudah-mudahan anak-anak kita baik-baik semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang ngejek-ngejek karena beda pilihan, kelahi. Jangankan kawan, jangankan sahabat, Ustadz Somad pun diejek juga di internet. Betul? Betul katanya. Saya pesannya singkat aja gini, kalau ngejek saya, tolong jangan di belakang saya. Kenapa?
Karena informasinya kurang akurat. Kalau mau bicara tentang aib saya, kalau bisa di hadapan saya. Supaya apa? Karena infonya lebih lengkap. Karena yang paling ngerti tentang saya adalah saya. Kalau mau ngejek saya, kalau bisa jangan ditulis di grup WhatsApp, jangan ditulis di halaman Facebook, jangan ditulis di TikTok, jangan ditulis di komen. Kenapa? Karena nanti di screenshot orang dikirim ke saya. Hari berganti, musim berubah. Nanti kalau sampai masanya pilkada berakhir, kita kan bisa duduk nongkrong sambil ngopi bareng, ketawa-ketawa lagi. Pilkada ini sementara, bersaudara selamanya. Setuju? Pilkada ini 27 November jam 12 siang selesai. Shadaqallahul azim. Betul. Tapi persahabatan kita, tetangga kita, kawan kita, jiran kita, kita bersaudara, bersaudara sampai ke surga. Setuju? Adik-adik, anak-anak muda, Gen Z, milenial yang punya usaha sablon baju kaos, tolong buat baju kaos, tulis di belakang, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Oke. Tapi baju yang begini jangan dibawa sholat Jumat. Nanti orang sholat, apalagi anak muda yang sholatnya ngeliat-ngeliat ke atas. Allahu Akbar. Pilkada sementara, bersaudara selamanya. Gua banget. Siap jaga persatuan? Siap jaga pilkada damai? Insya Allah. Kalau ada orang yang ngejek kita, caci maki kita, tenangkan, sejukkan hati dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Kamu katanya beda pilihan teman saya, kenapa kamu nggak ikut saya? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dia ngelempar saya pakai batu, Pak Ustadz. Kamu dilemparnya pakai batu? Iya. Balas dia dengan bunga. Saya sudah dilemparnya pakai batu 2 kali, Pak Ustadz. Bayar dia, lempar pakai bunga 2 tangkai. Tapi dia udah ngelempar saya 3 kali, Pak Ustadz. Dia udah kurang ajar betul. Untuk yang ketiga ini, lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Baru aja dikasih tahu, dinginkan hati. Dipancing dikit, setuju. Aduh, belum selesai pengajian udah menemukan kegagalan. Mudah-mudahan kita semuanya berhati dingin dan kepala dingin. Yang marah bukan tangan, yang marah bukan kaki. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, kalau hatinya lembut, kalau hatinya dingin, yang lain ikut dingin. Tapi kalau sudah hati panas, dari jantung darah naik ke otak, otaknya ikut jadi panas. Dari otak turun ke mata, matanya ikut jadi merah. Tangannya ikut jadi nonjok. Lalu kalau semua sudah pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, tinju-tinjuan, apakah selesai masalah? Kalau masalah selesai dengan kelahi, kita nggak usah buat pilkada. Terus apa namanya? Hari Kelahi Nasional. Masalah ini mau diselesaikan dengan pilkada. Terserah apapun caranya, terserah bagaimanapun, yang penting damai. Setelah terpilih bupati, wali kota, gubernur, lalu memajukan umat dan bangsa, berpikir tentang masa depan,
maka terpilihlah orang-orang soleh, orang-orang baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Masih ada 19 malam mengetuk pintu langit, sholat tahajud, sholat hajat. Sholat hajat kan nggak mesti tengah malam Pak Ustadz. Ya, sholat hajat bisa pagi, sholat hajat bisa siang, tapi malam itu khusyuk kita. Pak Ustadz Somad aja ngomong malam khusyuk. Di tempat saya jam 2 malam saya mau sholat hajat, usolli sunnatal hajat, gol. Ternyata Real Madrid Manchester United jam 2 malam Pak Ustadz. Oke, nggak usah nunggu malam, sholat pagi siang boleh. Usolli sunnatal hajat. Kamu tadi sholat sunat hajat apa? Saya sholat sunat hajat semoga jagoan saya menang. Siapa kamu sebut namanya? Untuk menjaga hati kamu, maka biarlah dia cuma ada di hati aku. Ini kan mau ngajak kelahi. Usolli sunnatal hajat calon saya. Apa calon kamu? Waduh, kita bisa kelahi di masjid. Sama-sama orang sholat, sama-sama orang ngaji, kelahi di masjid, berantem hanya karena pilkada. Lalu orang yang di luar ngomong, untung kita nggak ke masjid. Orang yang di masjid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kamu nggak jadi sholat ke masjid? Enggak ah. Kenapa? Imamnya beda pilihan sama saya. Mendingan saya sholat di rumah aja. Pokoknya sampai habis tanggal 27 baru saya sholat lagi ke masjid. Iya, kalau malaikat maut datang tanggal 28. Kalau tanggal 21 udah datang duluan. Emangnya kita tahu jadwal malaikat maut? Masya Allah, tabarakallah. Hujan lebat, lapangan banjir, kabel mati, sound system sudah pakai hijab, tapi jamaah penuh memenuhi lapangan desa Puyung. Allahu Akbar. Apakah yang datang malam ini dikasih sembako? Apakah yang datang malam ini dipaksa oleh Bapak RT RW Babinsa Babin Kamtibmas? Semua yang datang karena ingin mewujudkan kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami datang cepat, kami mau duduk di depan, kami mau lihat Ustaz Somad. Inilah saudara saya yang di depan, tapi ada yang di belakang. Masya Allah. Hai Besti. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di belakang, Ustaz Ahmad, jangan kau sangka kau mulia Ustaz Somad. Kau di atas pentas, kau di atas karpet, kau di atas kursi. Boleh jadi yang duduk di belakang, yang basah, yang di atas tanah, mereka lebih ikhlas, mereka lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Diaminkan mereka. Memang susah ya ngomong sama orang tulus ya, nggak bisa jaga perasaan kita. Apalah salahnya waktu saya ngomong gitu tadi pura-pura nggak dengar. Maka kalau ini terwujud, insya Allah Allah akan jaga negeri kita. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, nanti kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu kehilangan semangat. Gimana mau kerjasama, gimana mau galang persatuan, gimana mau jaga kesatuan kalau hati kita sudah hancur. Betul? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Boleh juga dibuat baju kaos. Baju kaos hari Senin, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Baju kaos hari Selasa, galah boleh patah, kaca boleh retak, hati yang sakit kemana obat akan dicari? Hari Rabu nanti kita cari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakatnya sudah adem, sudah ayam, sudah bisa jaga persatuan, sudah bisa jaga. Sekarang penyelenggaranya, ada orang-orang yang memang menjaga. Ini kesebelasan Manchester United, ini Liverpool, tapi ada wasit yang menjaganya. Di sana ada Bawaslu, di sana ada KPU, di sana ada TNI, di sana ada Polri, di sana ada PNS, di sana ada Majelis Ulama Indonesia. Maka mereka adalah wasit yang tidak memihak kemanapun. Betul? Kalau wasit sudah memihak, jangan salahkan penonton akan
turun dari tribun. Betul. Tapi insya Allah kita jaga semuanya. Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, mereka juga punya istri, mereka punya anak, mereka punya karir. Kita jaga mereka, kita pelihara mereka. Calon-calon tim sukses, jangan rusak ini dengan money politik. Money, duit. Politik, duit yang turunnya ketika ada musim politik. Kata pepatah, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Kenapa? Karena padi sudah menguning. Ini uang turunnya 5 tahun sekali. Betul? Saya yakin dan percaya, saudara saya di desa Puyung tidak akan bisa disogok dengan uang karena mereka orang kaya-kaya. Ustaz tahu dari mana orang Puyung ini kaya-kaya? Karena waktu saya ngomong, saya pancing dengan pantung dikit, mereka ketawanya lepas. Itu artinya mereka nggak punya utang. Nah kan, lepas. Orang kalau ada utang, susah, itu nggak bisa ketawa lepas. Ketawanya dikit aja. Nggak sampai ke ujung. Tapi di Puyung ini orangnya kaya-kaya semua. Laisal ghaniyu kathratal arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, yang rumahnya besar, yang mobilnya mewah. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Betul? Apakah orang yang kaya, yang rumahnya besar, yang mobilnya besar, yang istrinya besar, apakah mereka itu betul-betul kaya? Tidak. Ternyata ketika petugas Badan Amil Zakat Nasional datang mau minta zakat, Bapak orang kaya, rumah Bapak besar, mobil Bapak besar, minta zakat. Mohon maaf Pak Basnas, ini rumah utang. Mobil baru diambil dari dealer kredit. Dengar aja bunyi klaksonnya, kredit, kredit, kredit. Kompor gas, utang. Kulkas, utang. Terus di rumah ini yang lunas siapa? Istri saya. Karena Pak Kua mensyaratkan, lunas aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran tunai. Andai Pak Kua membolehkan, hutang. Bini itu pun hutang juga. Nah, ini orang kaya-kaya di Nusa Tenggara Barat ini tidak bisa disogok dengan money politik. Betul? Datang orang mau ngasih 100.000, datang mau ngasih 300.000, upil kecil. Datang mau ngasih 5 juta, kita istikharah dulu. Datang mau ngasih 50 juta, telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami berpegang kepada ceramahmu Ustaz Somad. Kami tidak akan gadaikan suara kami dengan uang yang hanya daki dunia ini. Mantap. Berapa dia mau kasih? 100 juta Ustaz. Wow. Jadi gimana Pak Ustaz? Sekali haram tetap haram, 100.000 haram, 100 juta pun haram. Kalau kita bagi 2 Ustaz, sebenarnya ada perbedaan pendapat dalam masalah. Lihat, banyak yang setuju mau dibagi 2. Mereka udah mulai tepuk tangan. Doakan Ustadz Somad istiqomah. Uang haram dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka, diambil jadi. Kalau lupa mencet nggak jadi. Kami waktu di Mesir udah mau buka puasa, Allahumma lakasumtu, pas dibuka masih beras juga, lupa mencet. Tanya Ustaz Zaki. Nasi dimasukkan ke piring, disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke dalam jantung, disemburkan dari jantung masuk ke otak. Darah haram masuk ke otak. Nasiyatin kazibatin khotiatin. Ustaz, cara bacanya salah Pak Ustaz. Khotiah. Oh iya, ini kan NTB banyak penghafal Quran, hati-hati Ustaz. Nasiyatin, ubun-ubun. Kadzibatin, pembohong.
khati'atin, pelaku dosa. Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan mata. Kenapa yang mengatakan berdosa itu otak? Karena tangan, kaki, kemaluan, mata berdosa karena ada perintah dari otak. Otaknya makan haram, maka lidahnya haram. Oh, kenapa? Oh, bulan. Pantesan teman saya itu kalau ngobrol 5 menit, menit pertama aja yang haram, masuk menit kedua haram. Gara-gara makan haram. Jangan kasih istri makan haram, karena nanti lidahnya haram. Lambat dikit ngamuk, suami setan. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, jaga mata, hati, pikiran kita. Rajulun, ada seorang laki-laki, as-as, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut sisiran. Kenapa dia takut sisiran? Kalau dia sisiran rambutnya gugur, bayar dam. Dia sedang ihram di tanah haram, maka dia angkat tangannya ke atas, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu jangan belikan makanan, jangan belikan minuman. Terus beli apa? Belikan ban mobil. Akhirnya mobilnya itu mau belok ke kafe aja. Kenapa motor saya ini Pak Ustadz ya, setiap saya bawa mau belok dugem aja. Apa dugem itu Pak Ustadz? Dugem itu duduk sambil gemetar. Saya punya jamaah, saya tausiah di kantor dia. Pas di lantai 2 dia nanya, Ustadz parkir di mana? Saya parkir di bawah. Saya bilang, oh Ustadz mana kuncinya, kita geser mobilnya. Kenapa? Saya bilang, apa salahnya? Itu Ustadz parkir di depan karaoke. Nanti kalau orang lewat dia lihat plat, oh Ustadz ternyata main kesini juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita jaga dari makanan haram, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau daging di badan tumbuh dari yang haram, kita makan sepiring bakso, sepiring ayam, sepiring daging, menjadi darah berubah jadi daging, membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aulabi, setiap daging yang tumbuh dari yang haram tempatnya neraka jahanam, gara-gara money politik. Tahun pertama selamat, tahun kedua selamat, tahun ketiga selamat, tahun keempat selamat, tahun pilkada hancur babak belur. Hanya karena sembako, itu pun cuma dapat 5 tahun sekali, itu pun sebulan nggak sampai 2 minggu sudah habis lunas. Gara-gara itulah masuk neraka. Kan betapa kecewanya kita. Ada orang masuk neraka karena korupsi 1 triliun. Pas ditanya, masuk neraka karena korupsi 1 triliun, bangganya dia. Oh, yang masuk neraka. Kamu masuk sini kenapa? 1 triliun. Masuk neraka karena korupsi timah 350 triliun, lebih bangga lagi. Ini neraka jahanamnya paling panas. Masuk neraka karena sembako. Kamu masuk sini kenapa? Saya 300 triliun. Kamu? Saya 1 triliun. Kamu? Sembako. Aduh, tempat kita sama bro. Ya Allah, selamatkanlah sahabatku, jamaahku dari sembako ya Allah. Ustaz tolong doakan kami Pak Ustaz. Allahumma inna na'udzubika min sembako. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal supaya kami tidak mencari-cari yang haram. Apa yang mau dicari ini apa guys? Apa yang mau dicari? Sekaya-kaya orang pakai baju paling tebal 3 lapis, lapisan dalam. Ini ada lapisan dalam,
Habis itu lapisan kemeja, lapisan ketiga sorban. Saya memang sengaja nggak bawa sorban dari rumah karena saya tahu akan dikasih sorban puyung. Menyala abangku. Sekaya-kaya orang pakaiannya paling 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, lapisan ketiga. Kalau ada orang di NTB ini pakai pakaian 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kaya orang makannya paling nambuh 3 kali. Waduh, enak banget ya. Mohon maaf ya Pak, saya nambuh. Iya, maaf ya, 3 kali nambuh. Kalau ada sampai 4-5 kali, tolong bawa ke rumah sakit. Jangan-jangan ususnya bocor. Lalu yang mau dicari ini apa guys? Makan juga nggak banyak, minum juga nggak banyak, mau nikah lagi takut. Betul Pak? Ungkapkan Pak, jangan takut. Maka yang kita cari ini adalah ridha Allah. Raditu billahi rabbah. Masyarakatnya sudah dingin, penyelenggaranya juga sudah dingin, Bawaslu-nya, KPU-nya, MUI-nya, Babinsanya, Babin Kamtipmasnya, pengawasnya di TPS. Alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat walafiat sampai tanggal 27. Setelah itu mau ninggal. Jangan. Kita doakan supaya semuanya sehat walafiat sampai akhirnya kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama di desa Puyung, bersama kita di surga Jannatul Firdaus nanti. Ibu nanti kalau masuk surga mau dengan Bapak? Alhamdulillah. Bapak masuk surga dengan Ibu mau? Soalnya saya pernah ceramah di satu tempat, saya tanya, mudah-mudahan Ibu masuk surga dengan Bapak. Amin. Mudah-mudahan Bapak masuk surga dengan Ibu. Amin. Kok nggak kuat? Saya penasaran, cuma nanya di situ kan nggak mungkin. Selesai acara pas lagi ngobrol-ngobrol makan, ada bapak-bapak yang nanya, Ustaz Somad, iya. Nanti kita kalau masuk surga kita sama dengan istri kita lagi. Saya bilang iya. Terus dia lama ngomong. Kenapa Pak? Di dunia aja saya udah nggak sanggup Pak. Bapak nggak sanggup kenapa? Masa dia nanya saya terus Pak Ustadz, pulang jam berapa? Kunci motor mana? Uang gaji mana? Kain sarung udah dipakai sholat atau belum? Baju koko yang kemarin masuk tas, nginapnya di hotel mana? Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi Pak Ustadz, Bapak pulang ke rumah panggil dia, oh my angel, kau adalah bidadari. Pulang ke rumah dia panggil, oh bidadariku. Kata istrinya, masa aku bidadari Bang? Aku kan gemuk. Kau adalah bidadari yang diturunkan Allah, tapi dekat restoran. Mudah-mudahan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ibu jadi istri yang solihah, bapak jadi suami yang soleh, keluarganya juga anak-anaknya anak-anak yang qurrat a'yun, sejuk dipandang mata. Coba kalau bapaknya genderuwo, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul, na'udzubillah. Maka banyak berzikir supaya kita dijaga Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyarakatnya sudah tenang, penyelenggaranya sudah tenang. Sekarang tinggal calon-calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kotanya. Seruduk sana, seruduk sini, tendang ke depan, sepak ke belakang, sundul ke atas, sikut ke kiri. Ini kalau ada orang begini, jangan marah-marah, nanti kita bawa pas hari raya kurban. Mau jadi pejabat ini mau jadi apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan utang.
Presiden Soekarno, Bapak Proklamator, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta meninggal. Apa yang tertinggal sekarang? Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Bill Clinton sampai ke sana. Ketika ditanya, Ustaz Abdul Somad, kamu dari Indonesia? Iya. Masjid terbesar se Asia Tenggara, Istiqlal. Habis Orde Lama, naik Orde Baru, naik Pak Harto, 32 tahun berkuasa, tumbang. Apa yang ditinggalkan Pak Harto? Setiap kabupaten kota masjid Muslim Pancasila yang tidak pakai kubah, yang bangunannya khas Masjid Demak, arsitekturnya sama seluruh Indonesia. Setiap orang sholat dan berzikir. Siapa yang tak punya dosa? Semua pasti ada silap dan salahnya. Maka ketika ada yang ditinggalkan yang baik-baik, itu yang dikenang oleh orang. Pergi kita ke Taman Mini Indonesia Indah, saya tahu tausiah di sana. Masjid apa nih? Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu Wat-Tini wa Zaitun, rupanya Masjid Ibu Tin. Jadi kalau ada bapak ibu orang kaya, orang hebat, pejabat, kami sudah bangun masjid, cuman bingung kasih nama masjid apa, buat namanya Masjid As-Somad. Nama Somad, As-Somad itu bukan nama saya, itu adalah nama Allah. Al-Ahadus Somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terus yang ceramah ini, yang ceramah ini adalah hambanya As-Somad, Abdus Somad. Hamba rendah, hina, nggak punya apa-apa. Allah maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha besar, maha perkasa. Maka hamba yang hina ketika ditempelkan namanya dengan Allah menjadi ikut mulia. Itulah dia nama yang paling bagus, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, mungkin kalian tidak hadir, tapi kalian akan menonton video ini. Subscribe, like, share, and comment. Maka kalian mau jadi apa? Nanti kalau 5 tahun berkuasa kalian mau meninggalkan apa? Kalian akan mati. Kalian akan meninggalkan Masjid Islamic Center yang megah. Betul? Masjid Islamic Centernya bagus Pak Ustadz, tapi pas kami sholat zuhur di sana nggak ada orang Pak Ustadz. Makanya di samping Islamic Center bangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Ada yang boarding, ada yang non boarding. Yang boarding untuk anak-anak yang jauh, yang non boarding yang di kota full day. Bapaknya kerja, masukkan anak jam 8 pagi, jam 4 sore ambil, sehingga Islamic Center tidak akan kosong. Kalau bahasa kampung saya 24 hours, 20 jam, 4 jam akan terus ada aktivitas tahfiz Quran, sehingga nanti berganti gubernur, berganti bupati, tidak akan mungkin masjid ditumbang. Berganti gubernur, berganti bupati, berganti wali kota, tapi masjid sekolah Islam tetap tegak berdiri. Bisa difahami? Hai gubernur, hai calon bupati, hai calon wali kota, apa yang kau lakukan dengan kekuasaanmu? Kau tinggal tanda tangan saja. Gubernur nggak perlu ceramah, bupati nggak perlu khutbah, wali kota nggak perlu tablik akbar. Pakai tanda tanganmu. Setiap masjid kabupaten, kota, gubernur, masjid agung, masjid Islamic Center, masjid raya. Jadi inilah orang yang masuk surga, bukan karena berdarah jihad, bukan karena ceramah 1 jam, tapi karena tanda tangannya. Pakai tanda tangan. Kenapa Ustaz Somad malam ini semangat luar biasa? Karena saya merasa sedang menceramahi calon-calon gubernur, calon-calon bupati, calon-calon pejabat. Mereka kalau saya mati, mereka melaksanakan, pahalanya tetap akan mengalir kepada Abdul Somad. Amin. Dari bunyi aminnya kayaknya nggak setuju. Ya nggak apa-apa. Ini Ustaz merajuk kayaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang nggak perlu ceramah pakai ayat Quran, nggak perlu ceramah pakai hadis. Siapa dia? Inilah orang-orang yang diberikan Allah jabatan. Saya ketemu sama orang laga ayam, ketemu sama orang minum khamar,
ketemu sama orang main judi, saya bacakan ayatnya, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan, jauhi. Orang nggak peduli. Selesai tabligh akbar, selesai pengajian, keluar Abdul Somad, orang main judi kelepak. Pas ditanya kenapa kau main judi, emang masalah buat lo. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai hadis, lalu pakai apa dia ceramah? Cukup dengan pistol yang ada di ujung jari. Dia keluar mau main judi, main. Pecahkan ginjal kok. Selagi seragam masih ada, selagi pistol masih besi, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Takbir. Selama tausiah ini baru ini saya takbirkan, itu artinya saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai setengah 10, sekarang udah setengah 11. Kenapa Ustaz takbir? Saya mau ngetes suaranya kuat atau tidak kuat. Ternyata suaranya kuat, itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak kuat. Saya tadi habis sholat subuh langsung berangkat dari Pekanbaru ke airport, langsung berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, sarapan di Jakarta, makan soto Lamongan, habis itu ngobrol dengan Gus Wapi, ketemu Cipika-Cipiki, habis itu langsung terbang, dijemput oleh Habib Zaki Abdillah bin Syekh Abu Bakar, habis itu langsung dibawa ke, udah nonton video di Instagram saya yang followernya 9 juta itu, maksudnya follow lah. Saya pakai motor tadi kan, pakai motor. Habis itu selesai itu saya diwawancarai, ditanya, Ustaz, ya gimana rasanya Ustaz keliling-keliling sirkuit ini? Rasanya saya kembali ke tahun 2003, 21 tahun yang lalu, saat saya dengan Habib Zaki sama-sama goncengan di Malaysia waktu kami sama kuliah. Terus ya udah gitu aja. Saudara yang dimuliakan Allah, ternyata kenangan bisa terulang dengan momen. Kalau kita dulu sama-sama naik motor, nanti setelah 20 tahun kalian naik motor lagi, ingat dengan siapa kalian naik motor. Begitu juga kalau kalian suka berenang waktu kecil, nanti pas setelah 20-30 tahun berenang, ingat dengan siapa berenang. Maka buatlah kenangan yang baik-baik. Coba kalau naik motornya dulu sama orang yang pegangannya 120, kecepatannya cuman 100, tapi pegangannya 120. Alhamdulillah saya waktu kuliah nggak pernah pacaran sekalipun karena nggak dapat. Masa Ustaz waktu kuliah nggak pernah bonceng orang sama sekali? Di Mesir gimana mau bonceng? Nggak punya motor. Terus Ustaz sebelum ke Mesir masa nggak pernah bonceng sama sekali? Saya sebelum ke Mesir sempat kuliah 2 semester di IAIN. Nah, berarti pernah bonceng. Saya waktu itu pakai RX King, yang knalpotnya di hitan itu. Datang satu kelas sama saya, mat gitu dia. Mau nggak dibonceng takut dibilang sombong, mau dibonceng kita takut silap, khilaf. Akhirnya saya berhenti, dia naik. Begitu naik saya gas sekencang-kencang sampai ke kampus, jilbabnya terbang. Sejak itu besoknya kalau saya lewat, mau syukran. Nah, jadi adik-adik begitu caranya kalau dia nggak. Saudara yang dimuliakan Allah, namanya Pak Ustaz nggak usah diceritakan, ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dimuliakan, sampai mana tadi ceritanya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkanlah kenangan yang baik-baik supaya ketika memori itu terulang, yang kita ingat adalah yang baik-baik saja. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru ngaji honorer digaji 300.000 sebulan, itu pun gajiannya 6 bulan sekali di khitan masal. Siapa yang bisa menolong ini? Ustadz Somad gak bisa nolong, tapi gubernur, bupati, wali kota dengan tanda tangan kalian
semua guru ngaji dapat insentif dari APBD. Bisa apa nggak bisa? Pakai tanda tangan kekuasaan untuk menolong hamba Allah, penggali kuburan, penyelenggara jenazah di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Tengah. Ini Lombok Tengah, betul? Ada jenazah yang jalan sendiri, ada jenazah yang mandi sendiri, ada jenazah yang gali kubur sendiri. Kalau ada lari kita semua. Mereka yang menggali, mereka yang memandikan, mereka yang mengkafankan, nggak pernah diperdulikan. Betul? Pernah Bapak Ibu melihat ikuti seleksi CPNS formasi gali kubur? Enggak ada. Siapa yang menolong mereka? Abdul Somad menyadarkan, hai bupati, hai gubernur, hai wali kota, pakai tanda tangan, semua penggali kubur diberikan insentif dari APBD. Bisa? Bisa apa nggak bisa? Yang jawab gubernur semuanya. Gimana caranya Pak Ustadz? Gimana caranya? Kalau kau nggak tahu caranya, nggak usah nyalon. Masa gitu aja nggak bisa? Sekarang ada program desa 1 kades 1 miliar. Evaluasi, apa program kamu? Di desa itu ada fakir miskin, di desa itu ada anak yatim, di desa itu ada pondok tahfiz, di desa itu ada penyelenggara jenazah, di desa itu ada imam masjid, di desa itu ada guru ngaji. Pakailah dari situ, dievaluasi. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Kalau bisa, kenapa Ustaz nggak nyalon? Kalau saya nyalon, terus yang tausiah siapa? Tausiah ini berat, biar aku aja. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi penguasa, kadang saya kalau tausiah jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir, masuk waktu sholat, begitu maju imamnya, Bismillah, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak orang kampung sini? Iya. Kenapa Bapak imam paling tua maju? Nggak ada yang lain. Kalau nggak ada Pak Imam itu nggak ada sholat di sini Pak Ustadz. Yang lain anak muda juga mana? Udah kena narkoba semua Pak Ustadz. Udah sakau semua Pak Ustadz. Padahal alumni UIN, alumni Pondok, alumni Al-Azhar, alumni Timur Tengah, tinggal panggil, buat pelatihan imam, buat tes, buat fit and proper test, hadirkan majelis ulama, angkat jadi Honda. Loh, kok nggak Yamaha Pak Ustaz? Honda, honor daerah. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Orang kaya-kaya, PNS, BUMN, pegawai, perusahaan, karyawan, CSR, kumpulkan zakat, potong atas perusahaan. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Bupati, gubernur, panggil Kapolda, panggil Danrem. Bupati panggil Kapolres, duduk bersama Forkompinda, duduk bersama. Terus apa ceritanya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Pak Kapolres, kau punya pistol. Pak Dandim, kau punya seragam. Bapak kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, yang ada kepala, yang nggak berkepala. Kita harus tegakkan ini. Kita mesti baik di hadapan Allah, di hadapan manusia. Gaji kita potong, maka tidak lagi ada anak yatim yang diusir dari kelas karena 3 bulan terkendala tidak bayar uang sekolah. Kira-kira yang saya ceramahkan ini fakta nyata bisa diwujudkan atau enggak? Bisa, insya. Masa 5 tahun berkuasa pas ditanya, kamu kemarin 5 tahun buat apa aja? Jakarta pulang, Jakarta pulang, Jakarta pulang, ketemu pramugari, kawin. What? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sia-siakan ketika Allah berikan kekuasaan. Tu'izzu man tasha, siapa yang dikehendaki Allah diangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, direndahkan sejatuh-jatuhnya. Biadikal khair, kau yang punya kuasa. Itulah makna selesai sholat kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. 5 itu kita serahkan pada Allah. Lahul mulku, kau yang punya kuasa, bukan aku.
walahul hamdu, kau yang layak dipuja-puji, bukan aku. Yuhyi, kau yang menghidupkan, wa yumit, kau yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga penguasa tidak sombong kalau dia renungkan itu. Kenapa banyak penguasa yang angkuh yang sombong? Karena nggak pernah merenungkan kalimat itu. Selesai sholat, qadir, qadir. Terus ditanya, kenapa Pak Ibu dari tadi qadir? Nama suami saya Abdul Qadir. Nama Pak Abdul Qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Pengumuman anak Indonesia yang lulus berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir tahun 1998. Yang lulus cuma 100 orang. Salah satu orang yang lulus adalah Abdul Somad. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Sombong. Ustaz Somad sombong. Ustaz nggak boleh sombong di depan habaib, di depan para asatis. Saya bukan nyombong, saya mau kasih adik-adik supaya motivasi. Lulus Abdul Somad berangkat, tapi ongkos tanggung sendiri. Dolar melambung, krisis moneter IMF yang sebelumnya 2.000 1 dolar, pas zaman saya 17.000. Semua pelajar yang mau ke Mesir kumpulkan duit 20 juta buat proposal. Saya nulis sendiri, saya kirim ke gubernur, saya kirim ke bupati, saya kirim ke Basnas. La salam wala kalam. Mak, kata mak saya, aku diminta datang ke kantor Basnas. Berarti proposalku itu dipanggil tuh mak. Iya, pergilah. Pulang dia. Alhamdulillah kau dikasih ongkos. Coba tengok berapa isinya? 200.000. Alhamdulillah orang tua saya walaupun tidak kaya, tapi dia bisa memberangkatkan saya. Dapatnya duit 20 juta. Saya pun berangkat untuk ongkos keperluan berangkat ke Mesir. Habib Zaki lebih dulu, beliau 97, saya 98. Beliau lebih dulu setahun dari saya, tapi muka saya lebih tua dari dia. Seperak haram saya nggak dibantu gubernur, serupiah saya nggak dibantu bupati wali kota. Ustaz sakit hati? Enggak, cuman ingat aja. Kapan itu terjadi? 98. Sekarang sudah 2024, 26 tahun yang lalu, lebih seperempat abad yang lalu. Mana mereka sekarang? Udah mati. Andai mereka waktu itu ngasih saya duit, nggak usah pakai duit mereka, duit negara, mereka akan dapat amal jariah sampai hari kiamat. Dimanapun saya ceramah, mengalir pahala untuk mereka. Tapi memang dasar mereka nggak beruntung. Mereka nggak dapat pahala seperak pun. Kenapa? Karena mereka nggak nolong saya. Saya nggak mau gubernur-gubernur, bupati, wali kota yang ada sekarang mengalami macam pendahulu-pendahulu kalian itu. Saya mau adik-adik saya yang akan berangkat ke Mesir, kalian panggil nanti ketika kalian sudah duduk. Hai anak-anak yang berangkat ke Mesir, adik-adik Ustaz Somad, aku nggak mau mati seperti pendahuluku dulu, dan aku nggak mau kalian senasib semacam Abdul Somad yang penuh dengan penderitaan itu. Maka kalian aku tanggung ongkos berangkat, kalian pergi diantar oleh Pemda, dan nanti kalau tamat kalian akan dijemput oleh Pemda dan kalian akan mengajar di Islamic Center. Setuju? Supaya nasib mereka jangan seperti Abdul Somad, berangkat gak diantar, pulang gak dijemput. Ustadz jelangkung. Saya ceramah kemana-mana ini nggak ada keuntungan untuk saya.
Memangnya kalau mereka duduk saya minta angkat jadi kepala dinas. Memangnya Ustaz Somad dapat proyek pengaspalan jalan. Sampai mati Abdul Somad tetap jadi ustadz guru ngaji, ustadz kampung yang ceramah dari hutan ke hutan, sungai dari hutan ke hutan, dari sungai ke sungai. Betul. Lalu yang mau dicari ini apa? Kawan saya Habib Mahdi meninggal, saya foto bertiga, Habib Mahdi bin Syihab sebelah kanan, Ustadz Solihin Hasibuan sebelah kiri, kami foto bertiga. Ustadz Solihin pekan lalu meninggal, Habib Mahdi tahun lalu meninggal. Kenapa aku masih hidup? Padahal Habib Mahdi lebih muda dari saya. Kenapa aku masih hidup? Karena kau masih perlu ceramah di hadapan bupati, gubernur, wali kota, Abdul Somad. Makanya saya ceramah gak pernah saya pelan-pelan, gak pernah saya selu-selu. Hai bupati, hai gubernur, pakai jabatanmu, kalau tidak nanti kau akan mati dimakan cacing tanah, binimu akan diambil brownies. Betul. Apa yang ditakutkan? Kita semua pun akan mati. Ini kan tinggal nunggu giliran aja. Ustadz Zaki, kalau kau dapat berita nanti aku mati di Riau, tolong Habib Zaki jangan datang ke Riau. Kenapa? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata. Karena kalau kulihat-lihat antara aku dengan kamu, kelihatannya dari sekarang nih, kelihatannya masalah mati ini aku lebih dulu. Oh, jangan gitulah Pak Ustadz. Maksudnya aku lebih dulu mengiring jenazah kalian. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah. Siapa yang berprestasi, bisa baca kitab, hafal Quran, jadi imam, mendidik anak, mengajar ngaji, melahirkan penghafal, diberangkatkan ke Baitullah, bisa apa nggak bisa? Menetes air mata mereka saat tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Pas dia wawancarai, kenapa menangis Pak? Haru kenapa? Karena baru manasik, rupanya belum berangkat. Ini ada duit studi banding, ada duit jalan-jalan, seperti asap yang dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Tapi kalau kau buat bermakna, orang sampai di Baitullah menangis dia di hadapan Allah, dipejamkannya mata mau mencium Hajar Aswad. Selesai itu dia pulang ke asrama, katanya Hajar Aswad itu wangi, tadi aku cium kok enggak ya? Kau tuh cium kau buka mata? Enggak, rupanya orang Afrika. Makanya sebelum cium Hajar Aswad itu pastikan dulu jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah insyaallah. Kalau tadi kita sholat assalamu alayka ayuhan nabiyyu, tapi nanti saat kita berhadapan di hadapan makam Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya nggak bisa mengucapkan salam panjang seperti itu Pak Ustadz, pendek aja, assalamu alayka ya Rasulullah. Malulah Pak Ustadz, yang lain mulutnya doa, yang gerakkan aja. Ditanya kawan, kau tadi panjang doanya, panjang, apa yang kau minta? Ya terserah aku lah, urus aja doamu, jangan urus doa buat kita masing-masing. Gitu caranya, biar supaya orang nggak nanya-nanya kita. Wah, udah jam 11 kurang 10. Di Nusa Tenggara Barat ini terkenal dengan negerinya para penghafal Quran, negerinya ulama, negerinya orang cinta habaib, negerinya suka pengajian. Jadi di mana-mana tuh kalau saya tausiah 60 menit. Di sini saya sudah tausiah 60 tambah 20 80 menit. Nah, itu jadi ini pun nanti jadi kecemburuan sama daerah lain. Nanti ditanya orang, Ustaz kemarin kenapa 1 jam 20 menit? Itu NTB memang ada spesial bikin.
Kalian kalau mau 80 menit, tunggu dulu hujan lebat. Bisa kalian duduk macam orang NTB di Desa Puyung, baru aku tambah 20 menit. Kalau di tempat lain tetap dengan standar 600 ml. Apapun acaranya, minumnya tetap air santri. Nah, ini produk-produk Islam, produk-produk saudara kita, produk pondok ini mesti diiklankan. Tadi sampai saya di airport, dikasih kue. Alhamdulillah, tolong iklankan Pak Ustadz, saudaraku dimanapun berada, bangkitkan ekonomi umat, makanlah kue dari saudara kita, rasanya yummy. Tadi di pondok gitu juga, tolong iklankan Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya, dakwah saya, pendidikan, datang ke pondok pesantren, politik, ceramahi bupati, wali kota, gubernur, menteri, masalah ekonomi umat, bangkitkan belanja ke warung tetangga. Ada produk-produk tempat saya, kalau airnya bukan produk kita, dicopot mereknya, tapi di Desa Puyung mereknya tetap terjaga. Adapun buahnya, plastiknya masih utuh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di tengah hujan lebat, tapi jamaah di Desa Puyung tetap bisa menanam bunga-bunga yang subur, mewangi luar biasa. Inilah Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Siapa yang mengatakan pulau Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok ini tidak subur? Datang kemari, subur, di atas pentas pun bisa menghijau luar biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Tausiah bukanlah puncak dari acara maulid, puncaknya adalah doa. Maka kita aminkan doa yang dibimbing langsung oleh orang yang mengalir darah Rasulullah dalam dirinya. Mereka adalah orang yang kita cinta, Habib. Kalau banyak habaib, mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.